Mari kita koreksi keyakinan kita. Sekali lagi saya menghimbau, siapapun yang bicara agama, apalagi menyangkut akidah, bicaralah dengan bahasa Arab. Gak perlu merendahkan saya, gak perlu merendahkan saya. Gak perlu merendahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Di video kali ini saya ingin mengomentari cuplikan video yang tadi, tetapi yang saya ambil di sini adalah cuplikan tentang betapa tidak senangnya Harry Pras itu ketika dia disindir sebelum bicara agama terlalu dalam, belajar bahasa Arab dulu. Nah, ini membuat Harry Pras tuh sangat tidak suka. Dia merasa kalimat itu merendahkan dia gitu kan. Padahal kalau dia mau sedikit berpositif thinking, kan disuruh belajar bahasa Arab itu bagus ya kan. Itu apalagi Harry Pras kan masih muda, masih bisalah untuk mengejar ketertinggalannya. Mungkin dulu dia sibuk di silatnya, ya sekarang karena dia hobi sekali mencari-cari kesalahan orang, semua tokoh dia bahas dan tidak tanggung-tanggung, tokoh-tokoh ulama ya. Dia kritisi, dia kritik seolah-olah dia ini adalah seorang yang ahli ilmu. Nah, jadi wajar kalau ketika dia mengkritik ulama, lalu diketahui bahwa background-nya adalah bukan siapa-siapa, disuruh belajar, "Kamu belajar bahasa Arab dululah, belajar ilmu agama yang dalam dululah." Jadi wajar seperti itu. Seharusnya kan Harry Pras menganggap itu sebagai satu nasihat saja gitu kan, supaya tidak tergelincir gitu. Nah, jadi yang pertama, nasihat saya buat Harry Pras, kalau ingin melanjutkan konten-kontennya yang menyalahkan orang lain, terutama tokoh-tokoh ulama, paling tidak Anda itu harus punya modal dulu gitu kan, modal sebagai orang alim gitu. Nah, kalau yang menyalah-nyalahkan misalnya guru-gurunya Harry Pras atau kemudian menantang diskusi ya Pak, mungkin akan diladeni. Tapi kalau model Anda gitu kan, jangankan sekelas Ustadz Nuruddin, bahkan kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup, menghadapi orang yang seperti Harry Pras ini pasti Imam Syafi'i akan kalah gitu ya. Karena berdebat dengan orang yang belum ada modal ilmunya, terutama dalam hal ilmu agama, ya nanti orang alim berdebat dengan ilmunya, bawakan referensi kitab, dia hanya akan dengan akalnya yang tidak sampai gitu. Halaka mru'un lam ya'rif qadra nafsihi itu kayaknya ya. Celaka seorang yang tidak sadar diri. Nah, mungkin Harry Pras di dalam hal ini gitu dia tidak sadar diri gitu ya. Kurang introspeksi diri begitu ya, kurang muhasabah diri. Dia itu siapa, Ustadz Nuruddin itu siapa gitu kan. Jangan gara-gara subscriber-nya sudah 1 juta, sementara Ustadz Nuruddin baru beberapa ribu aja, lalu dia merasa lebih pantas untuk tampil di muka umum menyampaikan agama ketimbang Ustadz Nuruddin gitu. Sejak kapan gitu kepakaran itu dinilai dari jumlah subscriber gitu kan. Nah, kalau dinilai dari jumlah subscriber seharusnya kan Deddy Corbuzier misalnya atau YouTuber-YouTuber lain yang sampai puluhan juta subscriber-nya adalah lebih cocok untuk berbicara agama di depan umum karena subscriber mereka banyak dan yang akan nonton banyak. Tapi di antara mereka tidak ada yang segila Harry Pras ini ya. Sangat membabi buta dalam hal menyalahkan orang, sementara ilmunya itu belum ada lah kita katakan ya, masih sangat minim sekali begitu. Ini bukan merendahkan ya, tetapi memang seperti itu. Inilah kekhawatiran, dari para ulama ya ketika, apa namanya, kalau dalam istilah di ajaran guru kami itu ada ungkapan yang mengatakan, "Belum bertaji sudah berkokok," ya, ibarat ayam belum bertaji sudah berkokok. Jadi komentarin sana sini sudah banyak sementara dia sendiri persiapan ilmunya belum ada, sehingga memang tidak pantas untuk ditanggapi oleh tokoh-tokoh besar. Ya cukuplah oleh YouTuber-YouTuber yang biasa itu supaya fitnahan-fitnahan dari Harry Pras ini bisa berikan banding gitu ya. Nah sebenarnya menggelitik ya, bukan meresahkan, menggelitik gitu. Orang yang seperti ini sangat pede sekali di dalam, apa namanya, mengkritik para ulama. Dan tentu saja, orang-orang Wahabi, baik itu para ustadznya, sangat mendukung gerakan Harry Pras ini. Bukan karena apa-apa ya, karena memang mereka kan di-support atau didukung gitu. Mumpung ini ada orang baru hijrah gitu, kemudian channel-nya besar, kalau dia sekali ngomong ditonton ribuan orang, ya kita support aja gitu, terlepas dari keawamannya gitu kan. Dan menurut saya, ustadz-ustadz yang sering diundang sama Harry Pras ini menjelaskan teori-teori agama, terutama tentang akidah itu sesuai dengan,
makomnya si Harry Pras kan, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam gitu. Jadi mereka juga kayak misalnya Ustadz Ahmad Al-Misri ya, Syekh Ahmad Al-Misri menjelaskan itu kepada Harry Pras dengan hanya beberapa poin-poin saja kan catatan yang dia bawa untuk memberikan pemahaman yang gamblang gitu, karena dia tahu yang dia hadapi ini adalah orang awam yang, punya channel besar gitu aja, kebetulan punya channel besar, untuk apa namanya, orang yang tidak sepaham dengan dirinya gitu. Nah, kalau seandainya akan berhadapan dengan Ustadz Nurudin, pasti persiapannya akan sangat serius dan matang tentunya ya, akan dia gali lagi itu dari referensi-referensi kitab gitu ya. Tidak mungkin akan menghadapi Ustadz Nurudin sembarangan gitu, seperti dia berdialog dengan Harry Pras gitu. Nah, kalau Harry Pras kan kalau kita-kita aja nggak perlu pakai persiapan juga bisa gitu kan, berdialog dengan, Harry Pras. Tapi meluangkan waktu untuk meladeni Harry Pras ini saya pikir juga, ujung-ujungnya akan menghabiskan waktu gitu ya. Karena dia hanya akan berbicara berdasarkan logika yang tanpa ilmu gitu. Mempunyai logika itu bagus gitu ya, tetapi kalau logika tanpa didasari ilmu ketika kita mau membahas suatu teori keagamaan, ya itu tentunya akan jomplang ya, akan rusak parah gitu. Tidak akan nyambung nantinya, orang alim berbicara dengan orang awam yang tinggi-tinggi itu tidak akan nyambung. Nah, jadi terakhir saya mau sampaikan di video ini, nasihat mudah-mudahan diterima sama Harry Pras, kan seperti katanya ulama, "Man ahabbaka nasohaka." Siapa yang mencintaimu, maka dia akan menasehatimu. Ya prihatin aja kepada Harry Pras gitu. Seharusnya tahun-tahun ini dihabiskanlah dulu waktunya untuk belajar ya. Karena dia tertarik dalam bidang agama, setelah dia menguasai silat, nggak apa-apa, ya habiskan beberapa tahun waktunya itu untuk fokus belajar agama, belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik ya, kemudian balaghah, ma'ani, banyak yang harus dipelajari ya. Belum lagi, eee, ilmu-ilmu yang lain, ilmu usul ya. Jadi dipikirnya semudah itu gitu ya, langsung main kritik, langsung main bicara, lihat satu 2 video orang, download yang sesuai bisa digiring atau bisa digoreng, itu langsung dibikin video ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.